Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak yang budiman, terima kasih kita masih berada di kota Mekah. Jamaah yang hadir, terima kasih kehadiran para penyimak di radio maupun saling sapa dan DMS Tauhid TV. Mudah-mudahan takdir kehadiran Kiai Haji Toto Tasmara membawa berkah bagi kita semua dan silakan dimanfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Mendoakan dari jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil awliya wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tidak ada yang membahagiakan hati kecuali hari ini hidup saya menambah lagi satu berkah. Bisa hadir di majelis yang mulia, bisa bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Semoga duduknya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hati yang bening, saya berdoa semoga Allah melapangkan hati kita. Yang sempit dilapangkan, yang rezekinya lagi susah, semoga ya Allah turunkan rezekinya kepada saudara-saudara kami yang hari ini hadir. Semoga yang sakit disembuhkan, semoga mereka dalam kegelapan diberikan cahaya yang nur samawati wal ardh. Berikanlah cahaya kepada kami, baik yang ada di majelis ini maupun yang mendengarkan di radio MQ ya. Saya Toto Tasmara menyampaikan doa tersebut, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Ini muslim semua ya? Muslim? Pertanyaannya bodoh betul Pak Kiai aja. Jelas di masjid muslim ya? Nah pertanyaan pinternya, muslim ya? Kata siapa? Muslim kata siapa? Kata aku, kata Allah? Belum tentu. Maka jangan sombong ya, jangan merasa aku yang paling benar. Orang kita aja belum pasti lagi di hadapan Allah. Maka yang pun cari sekarang bukan menuduh orang lain, bukan memvonis orang lain. Kesalahan kita pun ya Allah, yang tampak itu sedikit kesalahan itu, dosa yang tidak terlihat. Tanya pada diri kita, ya Allah lebih banyak kesalahannya. Sebab itu kalau ditimbang-timbang ya Allah, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu nih pantas gak jadi ahli surga? Hah? Pantas gak? Enggak ya. Pantasnya jadi apa? Ahli neraka. Oh iya kan? Dosanya banyak loh. Coba, banyak gak dosa kita? Ada 100? 500 dosa kita? Kenapa istighfarnya cuma 3 kali? Ya, padahal dosanya banyak, istighfarnya 3 kali. Rasul saja 100 kali. Inni fil yaumi astaghfirullah mi'atan marrat. Aku 100 kali membaca istighfar. Rasul yang dijamin masuk surga masih mencontohkan istighfar. Allah minta sama Allah, ya Allah, inilah aku hamba-Mu. Engkau maha tahu rahasiaku, berapa banyak aku bohongi orang. Padahal ya Allah, malu aku tersipu di hadapan-Mu. Engkau Sami'un Alim, Engkau maha mendengar dan melihat. Allah nangis gitu. Jadi begitulah Abu Nawas dalam Al-Ihtiraf, doanya kan indah betul. Ya Allah, masuk neraka rasanya, masuk surga rasanya aku nggak pantas. Dosaku terlalu banyak ya Allah.
Tapi masuk neraka juga aku takut dengan panas siksanya ya Allah. Fahabli taubatan, maka ya Allah terimalah taubat aku. Ini orang muslim yang rendah hati itu tidak merasa aku paling banyak ibadah. Aku ini 1 tahun ini alhamdulillah Ustaz umroh 3 kali. Kalau dihitung-hitung Ustaz, bayangin saja saya tinggal di Mekah 8 hari kali 17 rakaat Ustaz. 1 rakaat kan kalau di Masjidil Haram 100.000, 8 kali 17 kali 100.000 Ustaz. Coba ditambah lagi di Madinah arba'in, ya 8 hari kali 17 kali 50.000. Di jumlah-jumlah teh geningan masih ada sisa 20 tahun. Jadi tidak usah sholat nih, astagfirullah. Ya, sholat bawa kalkulator. Ya, setiap nyumbang sedekah dihitung lagi, alhamdulillah ada. Jadi nggak usah sholat. Pertanyaannya sederhana. Ibu katakanlah umroh, katakanlah 10 kali tahun ini, hajimu sudah 4 kali. Gak usah ngitung pakai kalkulator. Pertanyaan sederhana saja, apa yakin umroh kita diterima Allah? Apa betul haji kita diterima Allah? Jangankan umroh dan haji, apa betul sholatmu diterima Allah? Inilah malam ini kita belajar hakikat. Kalau orang seperti saya kan sudah belajar hakikat. Jangan berhenti di syariat. Kalau hanya syariat saja, fikih saja ribut. Karena apa? Pasti ketemu pendapat. Mazhab Syafi'i beda dengan Hambali, fikih begini beda lagi dengan fikih yang ini. Sudahlah, ketahui syariat harus dikuasai. Tapi jangan berhenti di syariat. Naik sekarang hakikat. Kalau syariat itu cara, ya, cara atau dalam bahasa Inggris disebut know how. Know how, aku tahu caranya. Cara sholat saya kira sudah tahu semua. Ya, itu juga masih banyak beda pendapat. Ya, sekarang tuh lagi ramai sekarang itu. Sholat salah sedikit bid'ah. Ya, ada yang sholatnya Allahu Akbarnya segini, bid'ah. Kenapa? Kok takbir pelit? Begini kalau takbir Allahu Akbar, terus dibuka dada Allahu Akbar. Wah, lihat dada. Macam-macam takbir itu. Gak bisa kita mengatakan orang tidak diterima atau diterima. Ya serahkanlah. Apabila dia sholatnya itu karena Allah lillah, hati, karena Allah tidak lihat lagi itu semua. Yang dilihat oleh Allah itu hatimu biarkan saja. Ustaz ada yang begini, ada yang begitu baik, ada yang begini Ustaz Allah diputar-putar hilang. Kan baik, siapa tahu baru latihan silat Cianjur gitu. Ya, biasa kalau silat 1 jurus 2 jurus kok ayah rengit gitu kan. Mungkin takbir juga karena jurus jurus Cimande. Enggak apa, mau begitu mau begini. Yang penting cari yang samanya. Cerdas beragama. Jangan lihat yang beda, nggak akan ketemu. Bagaimana ketemu? Di mana ketemunya? Garis yang sejajar, nggak akan ketemu. Cari yang condong, ya pasti ketemu. Makanya begitu juga beragama, cari yang samanya, jangan cari yang bedanya. Ini syariat itu, ya. Takbirnya begitu, ada yang takbir Allahu Akbar simpan di leher, Allahu Akbar. Ada ya, nanti barangkali gondokan, Allahu Akbar, ada yang ditutup barangkali gitu, ada yang diputar dulu takbirnya, ada yang nyimpennya di sini di dada, ada yang gaya Arjuna ditinggal, Allahu Akbar. Biarin saja. Beda semua. Kenapa gak cari yang sama apa? Masih Allahu Akbar. Itu alhamdulillah masih Allahu Akbar. Ya, kalau takbir mah ayo salat Jumat. Lihat kiri kanan takbirnya sama enggak? Tidak pernah sama. Di Mekah, di Arab sama. Coba lihat yang Allahu Akbar. Jenggot diurus-urus, ada yang Allahu Akbar. Pegang-pegang gamisnya, enggak sama. Yang penting masih Allahu Akbar. Ustaz ada yang illallah. Waduh, menari-nari jarinya. Baik anta. Yang penting masih la ilaha illallah. Pinter. Cari yang sama, ya. Mau begitu, mau begini, syahadatnya masih sama, masih la ilaha illallah. Yes, you are my brother.
kamu masih saudara saya. Dipeluk, kenapa? Tuhan besar dan saya Allah. Kalau saat ibadah, tergantunglah bagaimana keyakinan Anda, mazhab Anda seperti apa. Jadi damailah di bumi karena kita melihat yang sama. Sebab itu di dalam beragama itu ada dua dimensi yang tidak boleh hilang satu sama lain. Dia merupakan satu kesatuan. Yang pertama hablum minallah, hubunganku dengan Allah, puncaknya lah hubungannya Allah itu, puncaknya di atas adalah la ilaha illallah. Man akhorul kalam la ilaha illallah dan kholal jannah. Barang siapa yang waktu mati terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Sudah terima aja, nggak usah pakai kok enak dong koruptor. Begitu korupsi, begitu mati la ilaha illallah, masuk surga dong. Nggak ada usah dipikirin gitu. Siapa yang menjamin? Emang ada yang menjamin? Jangankan koruptor, kiai aja belum tentu. La ilaha illallah, belum tentu. Itu masih netron. Anakku. Abi titip istri yang nomor 9. La ilaha illallah. Yang subur barangkali gitu tuh. Belum tentu, ya. Sebab itu dilatih dari sekarang. La ilaha illallah bukan hanya ucapan, tapi sikap kita la ilaha illallah. Apa ilah itu? Ilah itu Tuhan. Yes, I know. What is God? Apa Tuhan itu? Itu pertanyaannya. Kalau kasarnya, kalau dalam pelatihan, habis suka kalau melatih tauhid itu. La ilaha illallah itu artinya persetan dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu, gak usah bertuhan. Nah makanya ngajinya tuh sampai tamat tuh ibu. Jangan begitu saya bilang tidak ada Tuhan, ibu keluar, alhamdulillah ternyata Tuhan tuh gak ada. Belum selesai teteh. Persetan dengan Tuhan tuh tidak ada. Aku gak mau menyembah apapun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Allah itu pasti Tuhan, pasti. Tapi tidak semua Tuhan adalah Allah. Itu cerdas. Allah pasti Tuhan, makanya kejarlah Allah. Makanya ilah itu dari kata aliha atau walaha, sesuatu yang menguasai diri kita sehingga kita tidak berdaya. Itu disebutkan ilah. Eli, ya, kalau bahasa Aramik Eli, sesuatu yang menguasai, mengikat diri kita sehingga kita tidak berdaya kepadanya, dan aku berserah diri menyembahnya. Satu ilah itu bisa saja tahta, harta, wanita, bisa. Tahta disembahnya, lupa halal haram disikapnya, jadilah dia koruptor. Subhanallah. Koruptor itu kalau baca surat Al-A'raf 179, koruptor itu tinggalnya di neraka karena mata hatinya sudah rusak. Punya kuping gak dengar, mata gak lihat, hatinya rusak. Bahkan dikatakan balhum adol, mereka itu lebih hina dari binatang. Balhum adol, lebih hina. Koruptor, penjahat itu lebih hina dari binatang. Orang yang sudah mentuhankan hawa nafsu, afaro'aita manita khodda ilahahu hawahu, dia binatang. Bahkan balhum adol, lebih hina dari binatang. Paham sekarang? Jadi kalau gitu koruptor itu bagusnya seorang atau seekor? Seekor. Jadi kalau ada penyiar televisi harusnya dirubah teksnya itu. Ya, para pemirsa sekalian, alhamdulillah KPK telah menemukan kembali penyimpangan di Kabupaten Caringin. Ya, telah tertangkap saudara Fulan bin Fulan dan sekarang telah tertuduh menjadi seekor koruptor. Ya, gitu. Seekor. Agar ada rasa kapok dong. Ini mah tidak ada kapok-kapoknya. Sudah koruptor disut pakai televisi masih cengengesan, masih gitu lagi. Gimana ini? Harusnya malu, tunduk, ya Allah, malu, aku malu. Kalau kita berbuat jahat, tercatat, tidak harus ditunggu catatannya di akhirat. Di dunia tercatat gak kejahatannya? Di internet itu gak bisa dihapus. 7 turunan itu.
Kalau bisa ditanya fulan bin fulan, tes di internet, ya, kemudian search, ternyata nenek kamu itu dulu koruptor ya. Coba gimana? Malu dong. Cuman karena sudah tidak punya rasa malu, padahal malu itu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Bahkan dalam hadis yang lain, malu dan iman itu satu nafas. Kalau malu tidak ada, maka iman pun hilang. Kalau tidak beriman, maka rasa malu pun tidak ada. Jadi satu kesatuan. Tapi berapa coba lihat, bangsa kita sudah kehilangan rasa malu, malah malu-maluin, ya, tidak ada rasa malu, tidak punya sense of shyness, tidak punya itu, garizah malu. Padahal malu itulah salah satu mahkota akhlak kita. Makanya puncaknya adalah bebaskan dirimu dari ilah-ilah lain, walaha, sesuatu yang menguasai diri, yang mempesona diri, walaha. Makanya orang Kediri, ada orang Kediri itu kalau kagum pada seseorang itu pada wele. Itu dari kata walaha. Atau dari kata aliha. Aliha itu artinya apa? Sangat amazing. Aliha. Makanya orang Sunda kalau kagum apa? Ele. Itu dari aliha. Jadi apapun juga ketemu Tuhan, mulai kemana ada Allah. Jadi puncak daripada tauhid ini baca surat Qaf ayat 16. Ini kunci tauhid. Ya, bagaimana Allah yang unik ini kuncinya ada di surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku tahu bisikan hatimu. Gitu. Jangankan ngomong, jangankan bertindak, baru berbisik saja hati, baru saja niat itu hati, Allah tahu nggak? Yes. Jadi kalau gitu bagaimana perilaku kita agar berakhlak mulia? Clean your mind. Kata orang zero mind. Bersihkan pikiran kita dari pikiran duniawi kecuali Allah, 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 Allah. Dimanapun kita berada, aku beserta Allah. Innallaha ma'ana. Itu yang disebut dengan ma'iyatullah. Aku selalu bersama Allah. Sama. Bahkan innallaha ma'ana itu diambil oleh saudara kita dari Katolik. Bahasa mereka bukan innallaha ma'ana, dilatinkan namanya Immanuel. Iman itu bersama. L itu Tuhan. Jadi Immanuel bersama Tuhan. Kita sendiri banyak yang tidak tahu innallaha ma'ana bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya apa? Duka, teing. Sama mereka juga. Saya pernah tanya teman saya itu, ya agamanya Katolik kebetulan saudara saya. Kamu tahu gak artinya Immanuel? Apanya? Namanya? Oh, rumah sakit, jalan pokok. Pertama rumah sakit. Jadi sama. Banyak juga istilah mereka yang dia pengikutnya tidak tahu. Immanuel itu artinya Tuhan bersama kami. Jadi inti beragama itu kebersamaan dengan Allah. Whoever you are, whatever, whenever, kapan, wherever, dimanapun, dia ada Allah watching us all the time. Dia melihat tuh setiap saat. Ketika duka dan suka, Allah bersama. Ketika susah, kenapa susah? Allah memandang. Begitu. Perasaan-perasaan dilihat oleh Allah inilah kunci perilaku atau kunci akhlak. Kenapa kita harus takut kalau Allah bersama kita? Kita sedang tawakal. Tawakal itu dari kata tawakul, artinya bersandar. Bersandar pada siapa? Pada Allah. Kalau sandarannya kuat, kuat kita. Dimanapun aku berada, Allah menyaksikan. I'm not alone. Saya tidak sendirian. Para suami, ya, ini pemuda-pemuda yang sebentar akan jadi istri, nikah, alhamdulillah, pertama hadirkan Allah. Maka cukup berbisik dalam zikir Allah. Setiap nafas kita Allah. Lihat Allah itu saudaraku, alif, terus lam, terus ha, Allah. Seakan-akan ini huruf diberikan hanya untuk umat Islam. Kenapa? Jangankan zatnya, hurufnya saja Allah itu gak mati, saudaraku.
Allah, buang alifnya, buang alifnya, tendang alifnya, sana. Masih hidup. Lillahi, ya, kepadanya. Lillah. Masih bunyi loh. Buang lagi lamnya. Masih bunyi. Lahu, untuknya. Masih bunyi juga. Buang lagi lamnya. Masih bunyi. Hu itu huwa. Huwa itu siapa? Allah. Lihat. Allahu lillahi lahu hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Dulu saya di pesantren itu latihan bela diri tenaga dalam pakai jatuh semua. Jatuh semua. Hebat tuh itu. Di Cibadak saya mau dikeroyok penggelatnya. Wah, ini jeger-jeger ya. Nggak tenang aja. Begitu. Jalan terus dia. Jalan lagi. Ambil sepatu. Sering pulang. Pokoknya jago kandang. Nya belum mantap. Hu Allah. Alif ujungnya H. Ya, alif itu A, ujungnya H. Jadi ya kan, Allah tuh betul kan? Lihat, jangan kau punya alasan susah berzikir. Huruf Allah tuh dibikin mudah, hanya A dan H. Saya punya murid dokter tukang bis apa namanya, anestesi. Habib, subhanallah, betul itu. Ternyata semua pasien saya begitu siuman, yang keluar tuh kalimat yang pertama ialah ya itu alif ha Allah, cuman lam-lamnya hilang ya. Dibikin mudah sama Allah untuk zikir. Begitu kesandung aduh, alif ha aduh. Allah aduh, kan gitu. Alasan apa lagi untuk tidak berzikir pada Allah, pada nama Allah itu dibikin mudah kepada kita. Ya kan gitu. Lagi duka, lagi bahagia, dan pengantin baru kan. Allah, zikir Allah. Makanya puncaknya la ilaha illallah. Pengerus dosa Allah. Nah, dibikin mudah begitu Allah, maka kenapa sekedar untuk la ilaha illallah Allah. Maka Rabban lisanuka, basahkan bibirmu, lisanuka bila ilaha illallah. Mulai hari ini murid-murid, santri-santri Darut Tauhid dan semua pendengar itu, yuk mulut kita kaya dengan zikir Allah, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Itu hebat tuh. Sekarang bangsa kita tuh dalam keadaan sakit. Sakitnya bukan sakit fisik, sakit moral, sakit hati. Maka dengarkan ini, sembuhkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, astagfirullah. Ibu-ibu juga sekarang begitu, udah usah pakai ulu buju buneng. Nah, tak buju buneng. Ya, orang Jakarta buju buneng. Enggak ada. Itu buju buneng itu dari kata bujur. Dan neng, bayangin aja. Buju buneng. Enggak ada nilainya di hadapan Allah. Bilang aja astagfirullah. Kita orang Islam senang dengan atribusi Islam. Jangan pakai bahasa yang tidak jelas. Jadi mantra nanti. Ya, subhanallah, la ilaha illallah, hablu minallah. Selanjutnya, karena hablu minallah, aku beriman karena Allah. Iman itu bukan percaya, ya, tidak sekedar I believe in God, bukan. Sama kalau percaya kepada Allah salah. Muslim percaya pada Allah, setuju? Percaya pada Allah, setuju? Percaya pada apa lagi kalau bukan pada Allah? Ya, Muslim sama dengan percaya pada Allah. Tapi saya bilang itu belum selesai. Setan percaya nggak sama Allah? Bahkan setan sempat protes, usjudu li adama ila iblis. Jadi kalau salah percaya, setan juga percaya. Maka definisinya setan sama dengan percaya pada Allah. M sama dengan PPA, S sama dengan PPA. Maka
Ayo, sama dengan S, betul nggak? Ayo, ini matematik itu. Muslim sama dengan percaya pada Allah, setan sama dengan percaya pada Allah. Maka Muslim sama dengan setan. Setuju nggak matematiknya? Betul. Nah, jadi para setan sekalian, nah kalau gitu ada yang salah pada definisi kita, ya. Muslim percaya kepada Allah titik atau koma? Koma, yes. Saya percaya kepada Allah, koma. Selanjutnya saya berpihak kepada Allah. Itu berpihak kepada Allah, ya. Setan percaya pada Allah, tapi koma, tapi dia membangkang perintah Allah. Jadi yang membedakan mukmin dan setan itu, apakah Bapak termasuk yang di atas Shiratal Mustaqim atau menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim? Baru itu definisi yang betul. Jadi mukmin itu bukan hanya sekedar yes I know, yes I know. Saya kalau ditanya dalam Al-Quran berapa ayat itu, ya, kalau seandainya ditanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Orang Quraisy kafir itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka berkata Allah. Alhamdulillah, sayang mereka itu layak lamun, tidak ngerti apa yang disebut dengan iman kepada Allah. Jadi kalau gitu, sekarang kenapa kita rusak? Kita merasa kalau sudah beriman, KTP-nya Islam, yes, titik, tidak, masih koma itu. Paham sekarang? Nah, nanti kita bahas ke depan dari mana itu asalnya. Nah, hablum minallah itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam, itu hablum minallah kan? Sifatnya personal. Kita nggak bisa mengatakan bahwa sholatmu salah, itu nggak diterima Tuhan, loh, nggak bisa. Itu hak pribadi dengan Allah. Allah lah yang menjudge, Allah lah yang menilai bagaimana kualitas iman seseorang. Bapak tidak bisa. Bapak hanya bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tapi memvonis orang nggak bisa. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu mas syarat minimal jadi muslim. Agar saya masuk Islam, saya syahadat. Syarat minimalnya kan syahadat. Karena saya muslim, saya wajib sholat. Itu mah kewajiban. Ya, duren wajib berduri. Kalau tidak berduri, bukan duren. Ya kan? Muslim wajib sholat. Kalau tidak sholat, bukan duren. Bukan muslim. Subhanallah, ya. Itu mah kewajiban yang melekat. Yes, because I'm Muslim, so saya sholat, so saya syahadat. Tapi pertanyaannya, emang kalau sudah sholat pasti masuk surga? Tidak, belum tentu. Kenapa? Kita rendah hati. Bukankah Quran bilang, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel orang sholat. Neraka wel. Wel itu paling bawah nerakanya loh. Tuh orang sholat diancam neraka wel, Pak. Hari gitu nonton sholat, salah lagi. Sudah sholat pun bisa terjerumus masuk neraka well, apalagi tidak sholat. Begitu logikanya dong. Jadi jangan dulu menepuk dada tukang sholat, tidak. Kenapa? Kamu hebat sholat jungkang-jungkung, tapi kamu lupa ayat yang awalnya, aro'aital ladzi yukadzzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sholat mah hebat, wah berjamaah mantap, tapi 3 meter dari rumahmu ada anak yatim, pedih perutnya, engkau tak peduli. Begitu keluar dari masjid ada orang miskin, Pak, tolong saya Pak, engkau tidak peduli. Subhanallah, mana sholatmu? Begitu. Makanya sholat itu mengkau Isra Mi'raj ini perintahnya anilus sholat atau aqimis sholat. Aqimis sholat, dirikan sholat. Perintahnya tidak ada kerjakan sholat. Betul nggak?
Ya kita cerdas, baca Quran. Tidak ada itu kerjakan sholat, tapi pasti aqimis sholat. The question is, apa sih bedanya mengerjakan dan mendirikan? Nah itu cerdas namanya. Baru mempertanyakan ulang, iya ya, kenapa nggak mengerjakan? Kan saya sudah mengerjakan. Mengerjakan tuh beda dengan mendirikan. Orang yang mengerjakan pintu namanya tukang pintu. Belum tentu bikin rumah. Tapi kalau yang bikin rumah pasti ada pintunya. Jadi perintahnya dirikan sholat. Ya Rasul, wanita itu ahli surga. Bangun tengah malam, ya taqumul lail, ya dia tasumu fit nahar, dia puasa di siang hari, baca Qur'annya tartil, pasti dia ahli surga. Lah kata Rasul, tidak. Dia finnar, dia ahli neraka. Panggil Rasul. Siti Aisyah terkejut. Kenapa Rasul? Kan dia ahli ibadah. Bukan, dia bukan ahli ibadah, dia tukang ibadah. Kenapa begitu? Karena ibadahnya tidak memperbagus akhlaknya. Itu hadis dari Imam Ghazali begitu. Dan Ihya Ulumuddin. Karena ibadahnya tidak membuat bagus akhlaknya. Catat itu. Subhanallah. Padahal sholatnya dahsyat. Oh, dia tukang ibadah, bukan ahli ibadah. Karena ibadahnya tidak memperbagus akhlaknya. Makanya sholat juga dirikan sholat. Kenapa? Sholat itu semua kalau dalam belajar fikih ada ilatnya, ada maqasidnya. Ibadah itu ada tujuannya. Tujuan sholat apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu puncaknya. Hasil dari orang mendirikan sholat itu tampak dia tidak berbuat keji, mungkar, gitu. Makanya lihat sholat itu dari takbir sampai assalamualaikum itu baru hablum minallah. Belum selesai sholat tuh. Salam, yes, assalamualaikum itu akhir sholat, akhir hablum minallah. Tapi assalamualaikum itu the beginning of hablum minan nas. Assalamualaikum itu awal mempraktekkan sholat saya. Makanya ditutupnya assalamualaikum, salam. Kalau bahasa balaghah salam itu artinya peace, damai. Tidak mungkin saya bikin kerusakan. Kenapa? Karena seorang muslim itu, definisi muslim, catat, definisi muslim itu bukan orang yang beragama Islam. Definisi muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang menyebabkan orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Sebab itu misi sholat selanjutnya assalamualaikum, damai. Tidak mungkin saya bikin kerusakan apalagi membunuh. Makanya mohon maaf, mungkin ada calon teroris di sini. Ya nggak apa-apa, terserah mau diundang lagi atau enggak. Ya. Ada teroris, mungkin lagi bikin bom ya, di jalan Pandaringan KPAD situ barangkali ya, bikin bom. Silahkan kalau memang itu hak demokrasi. Cuman saya ingin mengingatkan sambil bikin bom, ya buka Quran. Surat Al-Maidah ayat 32, catat tuh, Al-Maidah ayat 32. Itu loh. Ya. Nih untuk Ananda nih yang barangkali lagi ya bikin bom. Baca dulu Al-Maidah 32. Apa katanya? Ngeri Pak, ngeri. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Barang siapa yang membunuh satu nyawa yang tidak berdosa, au fasadin fil ard, atau dia bikin kerusakan di muka bumi, atau dia bukan musuhmu, atau bukan orang yang mencoba menghinamu, kamu bunuh. Dibunuh orang yang enggak berdosa itu, bukan musuhmu, dan dia tidak bikin kerusakan di muka bumi, engkau bunuh. Dengar, apa katanya, kata Allah ini, faka'annama qatalan nasa jami'an, sama dengan membunuh manusia seisi. Satu orang dibunuh, Bapak harus menanggung dosa manusia seisinya. Sak muka bumi ini dituangkan dosanya. Ayo, jalan mana kalian akan ketemu pengantin? Allahu Akbar. Tapi
Tapi pada saat yang sama Anda menginjak-injak Al-Maidah 32. Jadi kalau gitu teroris jauh dari agama kita. Makanya please, teroris jangan dibunuh dong. Ya. Ini mah BBM mau naik, teroris ditembak, televisi ganti lagi salurannya. Dan lucunya semua teroris ditembak. Kok ditanya, apa betul dia? Kan gitu. Jadi kadang-kadang hati-hati. Saya ingin membela, saya ingin mengajak para pemuda. Sebab itu kayak pemuda, saudara-saudaraku para pemuda, the coming generation ini, belajarlah pada banyak guru. Karena kalau belajar pada banyak guru, Anda melakukan studi komparatif namanya. Membanding, mana Anda suka pilih. Yang nggak boleh mengadu guru. Gak usah kata Pak Toto. Nah jangan dibilangin kata Pak Totonya. Ya, jangan. Ada yang berpendapat begini Pak Ustadz, begitu. Jangan disebut nama gurunya. Itu silaturahim. Bergurulah pada banyak orang sehingga kita memiliki hikmah. Seperti Nabi Ibrahim doanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Gitu loh. Ayo praktekkan dulu Quran. Jangan mudah. Susah masuk surga itu, nggak segampang itu. Karena Islam itu berani hidup, berani untuk menatap kehidupan. Mati mah nggak usah ditakuti. Kenapa? Kenapa Bapak nggak takut mati? Kenapa? Mau takut, mau berani, pasti mati. Pasti. Makanya kita ini semuanya berjalan menuju di end. Kalau bahasa Arabnya di end itu tamat. Kita semua bakal tamat. Gak bisa lari dari tamat. Dibaca dari kanan tamat, dari kiri juga tamat gitu. Tamat gitu ya. Bakal tamat. Apa yang kamu sombongkan? Di end. Jangan takut mati. Takutlah apa bekalmu untuk mati itu. Ya? Suatu nikmati hidup. Apa cari bekal untuk mati? Jangan bunuh diri. Karena kamu termasuk orang yang berputus asa. Orang berputus asa fitnah. Apapun alasannya. Paham sekarang? Nah jadi sudah. Nanti pulang serahkan ya bomnya ke Kapolsek saudara-saudari. Pak polisi mohon maaf tadi udah ceramah dari tauhid ternyata Al-Maidah 32 nggak boleh ngebom. Wah hebat tuh. Hebat. Ya. Ini yang dicari. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau gitu apa? Hablum minallah belum selesai sehingga engkau praktekkan di hablum minanas. Itu. Hadis tadi kan bilang sholatnya tidak diterima karena dia gagal di hablum. Kita ini pinter di hablum minallah, istighosah, tahlil, apa kayak namanya ya, wiridan, seru lah di hablum minallah itu. Tapi begitu di hablum minanas ya bodoh-bodoh kita ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padahal di sebelah ada orang miskin, kelaparan. Enggak kita pedulikan. Mana Islammu? Gitu loh. Hablum minanas ini kita kurang. Kalau hablum minallah kita Islam, berserah diri kepada Allah, di hablum minanas kita membawa yang namanya rahmatan lil alamin. Maka seorang muslim itu identik dengan orang yang penuh cinta. Kenapa? Karena di hatinya ada Allah. Allah itu Ar-Rahman yang penuh cinta kasih. Maka setiap pribadi muslim wajah-wajah sejuk, wajah-wajah penuh cinta. Kalau diperas dibuka dadanya, yang ada hanya tulisan Allah. Dibuka lagi Allah, diperas Allah, maka bercucuran dari kata Allah itu C-I-N-T-A, cinta. Ya, dari kalimat Allah itu lahirlah cinta. Tidak ada dendam, tidak ada hasud, yang adalah tersenyum, ingin orang lain bahagia. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan, tidak termasuk beriman aku, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aku tidak beriman kalau aku tidak menyebarkan cinta, mencintai orang lain seperti mencintai diriku sendiri. Assalamualaikum, gitu. Itu salam itu membawa damai, membawa cinta. Saya ingin suatu saat Islam itu identik dengan cinta, bukan identik dengan marah, mata merah, jenggot tinggi sebelah, ya kan, celananya ngatung. Bapak, Rasulullah itu mengislamkan atau mengarabkan?
Boleh nggak saya ngomong ini? Itu nggak boleh Ustaz panitia. Betul, saya tanya, Rasulullah itu mengislamkan atau mengarabkan? Mengislamkan, bukan mengarabkan. Saya ceramah di Garut. Ada ibu-ibu, Assalamualaikum. Ditegur sama Ustaz Jimat. Ibu, jangan panjang-panjang kumnya, karena kumnya nggak pakai wawu. Alif, lam, sin, lam, alif, mim, kaf, mim, sudah nggak pakai wawu. Rusak itu nggak boleh. Loh Ustaz kenapa? Iya karena makhrajnya salah. Makhraj cuma baca Quran. Saya bilang kalau ini kan muhadasah. Jadi kalau gimana Ustaz, kata ibu itu, Assalamualaikum. Pendek, nggak boleh panjang-panjang. Assalamualaikum. Itu orang Arab. Saya bilang biarkan Islam jadi miliknya orang Sunda, biarkan Islam jadi miliknya orang Jawa, biarkan dia mengartikulasikan keislaman dan bahasanya sendiri, his own language. Kenapa? Sehingga Islam itu jadi milik bangsa kita. Tapi kalau diarabkan, yes Arab, Islam itu Arab, betul. Tapi tidak semua orang Arab Islam. Jadi kalau begitu, akhlakkan manusia, bukan mengarabkan. Innama bu'aistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membangun akhlak. Ini masih sedikit-sedikit bid'ah, salah, sholawat bid'ah, maulid bid'ah. Gak boleh itu maulid, gitu kan? Lama-lama Islam bid'ah, pusing, bid'ah semua. Wali Songo itu hebat loh dakwahnya, mengislamkan orang, tidak mengarabkan orang Jawa. Tahu orang Indonesia itu senang dengan seni, dia karang seni, dia bikin wayang, dia bikin bonang, itu Wali Songo. Sehingga anak-anak muda itu datang berduyun-duyun masuk Islam. Ini loh Islam itu modern, gitu. Indah Islam itu. Dia karang sholawat. Ustadz dari Sumatera lain sholawatnya, di Jawa lain sholawatnya. Saya perhatikan sholawat itu lagunya beda-beda. Kalau di Sumatera, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, dan seterusnya. Sumatera itu. Begitu ke Betawi, di Jakarta lain lagi. Wasliri zalimin bi zalimin. Terus wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu Jakarta. Kalau Bapak pergi ke Perancis tempat saya lahir, iya, Wanakan Ciamis, Perancis, itu lain lagi salawatnya. Pakai sarung, neka santri, terus lucunya tuh sarungnya pasti dibetot. Tuh yang tergunawan tadi betot itu, lengket berat gitu. Salawatnya beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bilang Allah marah nggak dibilang Allah? Hah? Allah? Tidak, maksudnya Allah itu aku, karena aku melihat hatinya, bukan lihat ucapannya. Itu dong, cerdas dong, belajar lagi lah. Dikit-dikit, oh Bapak lagi, nggak boleh sholawat. Nah, Bapak pergi ke Wonosobo, lain lagi sholawatnya. Ngalakuma sholli ngala sangitina mungama wa ngala ngali ngasobihi ngajmani. Karena memang lidahnya begitu. Hanya kalau sholat tidak boleh. Alhamdulillah Rabbil Jadi ada urusan Islam, ada urusan budaya. Selama budaya tidak syirik, yes, toleran kita. Kayak sekarang ribut, orang sekarang harus pakai cadar, harus begitu. Wanita itu ada Islam, ada budaya. Yang Islam itu pakaian wanita itu 3T. T pertama apa? Tutup aurat. Itu pakaian Islamnya itu tutup aurat. T yang kedua tidak transparan, Ibu. Tutup aurat tapi jangan transparan. Ini mah ya Allah, saya pernah tuh buka bersama ibu-ibu yang menyelenggarakan. Subhanallah, ini saya sudah berada di surga. Apa?
masih muda-muda pakai kafstan. Kafstan tuh daster tapi kerancang gitu. 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 Tidak boleh itu. Apain? Pakai hijab tetapi transparan. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. 3T-nya itu Islam. Nah, tentang gaya model itulah budaya. Silakan, terserah ibu. Ya, mau pakai gaya pocong diikat di sini silakan. Mau bikin gaya matahari terbuka di sini. Sampai ada ibu-ibu tuh gini terus karena kembangnya kegedean. Kembali ke budaya. Yang penting 3T gitu loh. Paham sekarang? Yuk, lihat Islam itu modern. Kita yang bikin kita kuno, setback, balik lagi ke zaman Rasulullah. Dunia ini sudah jauh membutuhkan akal. La yaqiluha illa alimun. Tidaklah bisa menangkap perumpamaan Quran kecuali orang yang bisa sering ngaji. Paham sekarang? Itu hebatnya Islam itu. Jadi akhlak ternyata nomor 1. Akhlak. Dari berpakaian, dari budaya, ya. Ini semuanya, ini budaya. Walaupun ini budaya. Karena saya dulu tauhid dipanggil, saya ikut-ikutan kayak Agim. Itu pantas sekarang. Kayak saya pendek jelek lagi, aduh sekarang. Tapi kan saya menghargai Agim, saya pakai sorban seperti itu. Budaya. Emang Islami betul tidak? Kalau Bapak pergi ke Ethiopia, ini yang pakai gini orang Kristen. Betul kan? Saya pernah ke Ethiopia itu, saya dengerin tuh orang pengawan soleh banget. Orang ngawan kambing sambil zikir. Oke, didengar-dengerin bukannya la ilaha illallah. Haleluya. Oh, haleluya. Jadi cerdas sedikit dong. Paham sekarang? Jadi Islam itu kalau gitu apa? Atributnya akhlak. Ini. Nah, salah satu akhlaknya saya bawa sekarang. Ini berapa lama lagi tuh? Setengah jam. Dikit lagi ya. Nanti baca di rumah ya surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 25. Ciri-ciri orang takwa. La'allakum tatakun itu. Diteruskan lagi ciri orang takwa itu diantaranya akan masuk surga adnin. Ya, yadkhulunaha adnin. Ya, jannatun adni yadkhulunaha. Maka semua orang yang takwa itu akan masuk surga Aden. Kalau bahasa Indonesia Eden. Jadi kita semua ingin masuk Eden. Kalau nggak masuk Eden, Edan. Itu bedanya gitu aja. Mau Eden aku mau Edan. Gitu. Nah kalau ingin masuk Eden, baca syaratnya Ar-Ra'd ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah wala yanqudunal misaqa. Orang-orang yang bertakwa itu, ahli surga itu, dia sangat menghormati, menjunjung tinggi janji. Betul. Jadi orang Islam itu sangat setia untuk memenuhi janji. Apapun janjinya, saya penuhi. Kenapa? Itu ciri orang ahli surga. La yanqudunal misaqa, jangan kau rusak perjanjian itu. Ini nanti di rumah buka lagi Quran ya, Ar-Ra'd 20 sampai 25. Janji itu apa? Komitmen, promise kita. Dalam komitmen ada agreement, ada approval. Nah, janji itu ada 3. Pertama janji kepada Allah. Nanti di Lauhul Mahfuz sudah janji. Alastu bi rabbil qalbala sahibna. Sudah ada janji kita dengan Allah. Aku hanya akan bertuhankan Engkau ya Allah. Jadi kita semua punya potensi bertuhan. Karena sebelum dalam alam rahim sudah dikasih sama Allah potensi bertuhan. Nah setelah hidup berjanji lagi gak sama Allah? Berjanji di mana kita janjinya? 17 kali sehari loh janji kita. Apa katanya? Yes, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sayyidina Abu Bakar itu setiap inna sholati nangis, menusuki, wa mahyaya wa nangis, sesenggukan sampai selesai. Abi kenapa setiap doa iftitah menangis? Wahai putriku sayang, aku tadi berdoa karena takut
takut dengan ucapanku, karena aku telah berjanji, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untukmu. Kemudian aku bertanya, betulkah selama ini untuk Allah? Aku nangis, takut tidak dipenuhi janjiku kepada Allah. Coba, begitu. Makanya nikmati nasolatinya. Inna sholati, ya Allah, betul gak sholatku untukmu, wa nusuki ibadah. Sholat yang dihayati dengan hati, meneteskan air mata. Menangislah, kalau lu kau buat-buat suruh menangis, saking pentingnya air mata itu, paksakan kata Rasul. Inna sholat. Cuman kita mau mana bisa sholat, sholatnya ngerem. Ya, padahal ada 3 doa dalam sholat itu dikabulkan Allah waktu sujud. Ya, itu doa setelah subhanallah wa bihamdi, hatimu berdoa lama. Kemudian duduk di antara kedua sujud, ada berapa bintang tadi sebelum? Aduh, ini korupsi kok sudah dari tingkat bawah sampai atas. Masa jadi 4? 8, jangan suka di korting-korting gitu ya. Robbi firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Tarik dengan satu tarikan nafas. Robbi firli, ya Allah, dosaku banyak, ampunkan saya. Warhamni, ya Allah, cintailah saya ketika semua orang benci pada saya. Cukuplah bagimu, ya Allah, hasbunallah. Warhamni wazkurni, ya Allah, tutuplah aib saya, cukupkan saya. Warfa'ni, muliakan saya, ya Allah. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu'ani, maafkan saya, ya Allah. Gitu, baru kita menangis. Nah, saya cerdas, harus belajar cerdas ini. Robbi firli artinya apa? Ampuni saya, ya Allah. Wa'fu'ani, maafkan saya. Pertanyaannya, kan sudah diampuni Robbi firli, kok nulis lagi wa'fu'ani? Lebay kan? Kenapa Robbi firli ditutup wa'fu'ani? Kenapa? Ayo, biar cerdas. Karena kata Allah, ya Abdu Adam, idza da'autani, kalau kamu masih berharap pada Allah, masih berdoa kepada aku, walaupun dosamu setinggi langit, ku ampunkan. Asal kamu sudah minta maaf pada orang yang telah engkau sakiti. Bayangkan, berat tuh. Pengampunan Allah itu ada syaratnya, selama engkau tidak menzalimi orang. Mungkin nggak kita pernah berbuat dosa pada seseorang, tapi kita nggak ketemu lagi dengan orang tersebut. Mungkin luka hatinya nggak habis-habis. Kalau lihat kita mungkin ingat lagi dia. Mungkinkah ada orang yang pernah kita sakiti, tetapi dia telah meninggal, nggak sempat minta maaf. Maka jangan putus asa. Di ujungnya itu disebutlah wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah. Ada banyak makhluk yang aku sakiti, tidak sempat aku minta maaf. Maka janganlah maghfirahmu, pengampunanmu terputus hanya karena aku belum sempat minta maaf. Nikmat sholat seperti itu. Tapi berapa banyak sholatnya tidak diterima karena ngerem. Kalau Bapak ketemu Pak SBY, sopan nggak? Sopan, pakaiannya juga paling necis, paling bagus. Ibu-ibunya duduknya juga dilipat begini. Aduh, kebayangnya sama. Aduh, sampai begini duduknya juga. Ngomongnya juga santun. Pak SBY, kami dari Darut Tauhid, jauh-jauh dari Bandung. Saya bangga punya presiden seperti Bapak. Walaupun rakyat ribut soal BBM, Bapak mah tenang. Saya mah bangga Pak punya presiden seperti Bapak. Apalagi Bapak pakai pakaian safari tambah ganteng. Begini Bapak, saya bawa proposal. Kan gitu. Ya anak budu baru